Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana langkah-langkah kita membuat usulan, apakah itu penelitian ya ataupun pengabdian. Kalau sekarang itu kan penelitian dan pengabdian di RTPM ya. Ini kebetulan saya sudah di hari terakhir ya mengusulkan pengabdian ya. Nah, jadi memang saya juga tidak terlalu ada persiapan kemarin ya, cuma di waktu-waktu terakhir itu seminggu menjelang ini penutupan baru semangat membuat proposal ya. Jadi pembelajarannya, kalau memang ingin mengikuti ini persiapkan dari awal ya. Ini memang karena saya juga baru pertama kali mengikuti ini ya. Mudah-mudahan nanti masih ada harapan untuk mendapatkan pendanaan ya. Ini saya ambil bagian PKM ya, itu tentang pelatihan digital marketing berbasis media sosial. Nah, ini sudah semua, pokoknya diisi saja dulu, karena kalau tidak kita isi di waktu-waktu terakhir ini identitas usulan ini, kalau tidak kita isi tidak bisa lagi kita isi ya. Nah, karena untung saya sudah isi kemarin. Kemudian anggota saya ada dosen dua, itu multidisiplin ilmu, ada geografi dan ada ekonomi, sedangkan saya sendiri adalah sosiologi. Nah, kemudian saya juga melibatkan mahasiswa yang juga multidisiplin, ada mahasiswa sosiologi, ekonomi, ya, dan mahasiswa geografi. Ini dari malam tadi ya saya sampai tidak tidur ya. Tadi siang tidur sebentar, setelah berbuka lanjut lagi ini. Setelah tidur sebentar, jam 12-an bangun, ya lanjut lagi ya sampai berbuka, kemudian sekarang lanjut lagi setelah berbuka ya. Nah, ini sudah itu di bagian langkah pertama ya. Nah, kita lanjutkan di bagian substansi usulan. Nah, kita usahakan di awal sudah capai ini ya, jadi isi dulu identitas, karena ternyata template-nya di sini ya. Saya baru tahu bahwa, makanya saya bingung cari template-nya di mana begitu. Itu juga yang membuat saya agak lama kemarinnya membuat proposal ini, karena saya tidak punya template-nya. Jadi saya agak kewalahan dan juga karena baru pertama kali ya. Nah, ini kalau template-nya sudah dapat, kita tinggal ikuti template-nya atau lihat juga contoh punya teman yang pernah ikut ya. Kemudian unggah di bagian sini ya. Kemudian isi ini semua ya, kategori luarannya. Ya, ini semua disesuaikan dan memang harus keterangannya harus jelas ya. Misalnya kalau publikasi jurnal nasional itu harus jelas jurnalnya apa, linknya apa, ISSN-nya apa. Video juga begitu, harus jelas mau diupload ke mana. Ini sudah selesai, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini di bagian RAB. Ternyata kita tidak membuat RAB manual ya, kita membuat RAB-nya langsung by website ini ya, atau by system. Ini kita klik bagian tambah ini. Jadi nanti akan kita harus baca pedomannya. Misalnya 40% itu untuk apa dananya, misalnya kalau dananya 50 juta, ini kan maksimal 50 juta. Ini kalau kita harus baca pedoman, karena di sana ada pembagiannya ya. Misalnya 40% untuk bagian teknologi atau untuk mitra begitu ya, untuk diserahkan kepada mitra. Kemudian tadi saya punya catatan, nah ya sini ya, untuk mitra itu 40%, kemudian untuk honor ya dan lain-lain itu 15% ya dari 50 juta itu. Untuk pelatihan itu 25% dari 50 juta, untuk perjalanan 15%, biaya lain-lain itu 5%. Nah, jadi kita harus ya, misalnya ini untuk mitra itu 40%, berarti 20 juta. Maka kita harus ambil di RAB ini yang memang nanti totalnya adalah 20 juta ya. Saya tidak tahu, mungkin ada, boleh tulis di kolom komen ya, apakah memang harus pas sesuai dengan anggaran itu atau apakah boleh kurang ya. Kalau berlebih mungkin saya pikir tidak bisa ya.
apakah boleh kurang begitu. Misalnya nanti pas totalnya ini cuma 30 juta, apakah boleh atau tidak begitu ya. Sebenarnya kalau diisi 5 juta pun kita klik lanjut, itu dia tetap bisa ya. Berarti bisa jadi juga itu boleh ya. Tapi asumsi saya mungkin harus disesuaikan dengan anggaran ya, yaitu 50 juta ya. Saya sudah sesuaikan, kita klik lanjut. Nah, ini di bagian mitra saya sudah tambahkan tadi ini ya. Ini kita isi saja semua ya. Nah, kemudian kalau ada kontribusi pendanaan dari mitra itu ya kita tulis berapa. Misalnya ada kontribusi dari mitra 1 juta atau berapa. Kalau tidak ada ya berarti kita tulis 0 ya. Saya lihat di buku pedoman tidak ada juga diharuskan, misalnya mitra diharuskan minimal memberi kontribusi pendanaan berapa gitu. Saya lihat tidak ada ya. Tapi saya lihat contoh dari teman tadi mereka buat ya, makanya saya buat juga. Tapi ini harus relevan dengan surat perjanjian dengan mitra itu ya. Kalau bisa ditulis di situ ya. Nah, ini sudah di bagian konfirmasi usulan ya. Ada itu untuk upload surat perjanjian mitra. Saya kembali dulu ke belakang yang di bagian keempat ini ya. Yang di sini tadi ya. Nah, ini kita upload ya. Nah, ini kita unggah di sini ya. Karena saya sudah unggah, itu kita harus persiapkan dulu. Kalau itu boleh, kayaknya boleh kita buat format sendiri ya, atau format sesuai dengan yang dimiliki mitra ya. Yang penting jelas di situ ada kesepakatan bahwa mitra mau bekerja sama dengan kita. Boleh juga dibuat ketentuan, misalnya nanti mitra meminjamkan alatnya, atau mitra nanti akan memberikan kontribusi dana 1 juta misalnya, nanti ditandatangani di atas mitra ya. Nah, ini karena saya baru pemula, mungkin bagi teman-teman yang sudah sudah sering mengikuti ini ya, boleh juga diberikan kritik dan sarannya. Saya ini cuma berbagi, mana tahu ada malah yang belum sama sekali ya, seperti saya dulu ya, atau seperti saya sebelum ini belum sama sekali pernah mencoba mengikuti program ini ya. Malah banyak juga teman-teman yang belum memiliki akun Bima ini ya. Karena saya kemarin banyak tanya, coba ajak teman-teman untuk ikut jadi anggota, ternyata belum punya akun Bima. Nah, ini kalau mau lihat bagaimana ya proposal kita itu, kita bisa klik di sini ya. Kita klik di sini, nanti dia akan terdownload. Itu akan terlihat mulai dari identitas usulan, substansi usulan, RAB, dokumen pendukung, sampai yang terakhir ini akan terlihat semua data-datanya ya. Nah, ini yang pasti anggota harus menyetujui ya, kecuali mahasiswa. Kalau mahasiswa itu bisa kita tambahkan saja dengan NIM ya. Kalau anggota harus tertulis menyetujui di sini. Harus mereka konfirmasi di bagian Bimanya. Makanya anggota memang harus punya Bimanya. Nah, ini yang tadi ya, yang setelah kita upload bagian-bagian itu, dia akan muncul seperti ini. Ini saya bingung ya, padahal saya upload tadi ada ini apanya ini Sinta ya, ID Sinta, tapi pas di sini tidak ada ya. Nah, ini saya perlihatkan ya, padahal ada ya. Tunggu dulu, ini bukan yang ini. Nah, ini padahal ada ya di sini. ID Sintanya sama dengan yang lain juga begitu, tapi saya tidak tahu kenapa di sini tidak terbaca ini ya. Nah, ini kita bisa cek sampai ke bawah bagaimana bentuk dari proposal yang sudah kita isi tahap per tahap itu ya. Nah, ini juga penting karena terkadang ada yang terlupa ya, sebelum kita simpan atau submit ini, takutnya ada yang terlupa seperti saya, ternyata terlupa memasukkan biodata tadi sehingga saya harus ulang ya.
Ini kita coba submit. Ini pertama kali saya submit di Bima ya. Oke, kita submit, mudah-mudahan berhasil ya. Ini muncul, apakah Anda yakin untuk mensubmit usulan tersebut? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Submit. Tapi ini menunggu di approve oleh LPPM kalau tidak salah ya, dan itu pun waktunya sisa 1 hari, yaitu besok ya. Status usulan Anda telah terkirim. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan ya sedikit banyak ada beberapa informasi yang saya sampaikan tadi ya, terutama bagi pemula. Semoga mendapat manfaat dari video yang saya buat ini. Seperti juga saya sebelumnya mengharapkan manfaat ketika saya tidak mengetahui beberapa informasi ya. Dan kalau kita selalu bertanya kepada orang itu, ya tidak tahu ya, kadang kita juga tidak dilayani dengan baik ya. Bahkan kadang kita bisa kecewa ya kalau kita selalu bertanya kepada orang lain. Makanya kalau saya biasanya ya cari tahu sendiri melalui panduan, melalui YouTube begitu ya. Itu saja, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.